Kami sudah berproses cukup lama dan mengikuti irama geraknya Mas Anies. Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang siaga mendukung. Hal ini dengan tepat menggambarkan sosok Ferry Farhati, istri Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ferry sudah setia menemani Abah tercinta saat masih berjuang menimba ilmu di negeri Paman Sam, hingga Anies menapak karir gemilang saat ini. Sebagai calon ibu negara, salah satu keunggulan dari sosok Ferry Farhati adalah latar pendidikan dan pekerjaan yang bergerak di bidang parenting. Jika Anies terpilih menjadi presiden ke-8, maka figur Ibu Ferry adalah refleksi ibu negara yang mampu memberikan pencerahan bagaimana menimba keluarga Indonesia bermartabat dan berpendidikan. Ferry Farhati yang memiliki nama panjang Ferry Farhati Ganis lahir di Kuningan, Jawa Barat. Ia lahir pada 6 Agustus 1971 atau saat ini berusia 52 tahun. Sama seperti suami tercinta Ferry Farhati, juga adalah seorang akademisi yang memiliki latar alma mater yang sama dengan Anies, baik di dalam maupun di luar negeri. Dari pernikahannya dengan Capres Anies, mereka memiliki 1 putri yang telah menikah dan 3 putra yang beranjak dewasa. Mereka masing-masing adalah Mutiara Anissa, 26 tahun, Mikhail Azizi 23 tahun, Kaisar Hakam 18 tahun, serta si bungsu Ismail Hakim 14 tahun. Di usia 25 tahun, Ferry menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1996. Ibu 4 anak ini kemudian melanjutkan pendidikan S2 di bidang Applied Family and Child Studies di Universitas Notre Dame Illinois, Amerika Serikat pada tahun 2002. Kampus ini juga merupakan alma mater Anies Baswedan, menyelesaikan program Magister bidang ilmu politik. Selama menempuh studi di negeri Paman Sam, Ferry menjadi teaching assistant dan mendapat beasiswa dari 2 institusi sekaligus, yakni dari Philanthropic Educational Organization dan American Indonesian Cultural and Educational Foundation. Di akhir masa studinya, Ferry Farhati menjalani internship di DeKalb Country Women, Infant and Children atau WIC selama setahun. Selesai menjalankan studi di Amerika Serikat, Ferry Farhati bersama suami dan 3 anaknya kembali ke Jakarta pada tahun 2005. Saat itu anak-anak mereka masih kecil masing-masing 8 tahun, 5 tahun, dan 4 bulan. Meski sibuk menjadi ibu rumah tangga, Ferry masih menyempatkan berbagi ilmu parenting yang dimilikinya dengan mengajar di sekolah Lazuardi GIS tempat anak-anaknya bersekolah. Ia juga turut andil pada lembaga pelatihan guru dan calon guru Lazuardi Next. Dengan hazanah ilmu dan pengetahuan yang luas, Ferry juga masih meluangkan diri memberikan parenting education pada orang tua PAUD di sekitar tempat tinggalnya di daerah Cilandak. Kepedulian Ferry terhadap dunia pendidikan orang tua dan anak usia dini atau PAUD juga dituangkannya dengan mendirikan komunitas Rumah Pencerah atau KRP pada tahun 2014. Saat Anies Baswedan terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, Ferry Farhati mengemban peran dalam sederet organisasi, yakni sebagai Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Bunda PAUD, Penasehat Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW, dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Selain itu, ia juga menjabat Ketua Yayasan Kanker Indonesia. Seluruhnya ia jabat dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta. Ibarat judul film lawas, Cintaku di Kampus Biru. Kisah asmara Ferry dan Anies juga bermula dari Kampus Biru, julukan buat Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sebagaimana diketahui, keduanya berkuliah di UGM, Anies di Fakultas Ekonomi, sementara Ferry di Fakultas Psikologi. Selama kuliah, Ferry Farhati tinggal di kos-kosan. Ternyata kos yang ditempati oleh Ferry Farhati dekat dengan rumah Anies Baswedan. Karena berasal dari kampus yang sama dan tinggal berdekatan, pertemuan Ferry dan Anies mulai terjadi. Karena merasa nyaman saat bersama, Anies pun mengajak sang pujaan hati untuk berkencan.
Bukan ke bioskop atau ke kafe, Anis pertama kali memberanikan diri mengajak gebetannya itu untuk menghadiri acara pengukuhan dokter. Keduanya bahkan kepergok memakai baju yang sama. Momen tersebut menjadi kencan pertama mereka sekaligus membuat Anies Baswedan yakin melangkah ke jenjang serius bersama Ferry Farhati. Setelah menjalin hubungan sekitar 2 tahun, akhirnya mereka memutuskan menikah pada 11 Mei 1996. Ternyata ada him jodoh tak akan kemana juga menggambarkan kisah cinta Anis dan Ferry. Rupanya Anis yang ikut orang tuanya pindah ke Yogyakarta saat usia sekolah juga berasal dari Kuningan, yang tak lain adalah kampung halaman Ferry. Saat di Kuningan, baik Anis maupun Ferry rupanya tinggal hanya terpisah oleh Jalan Apidik, lingkungan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Anies Baswedan tinggal di depan Masjid An-Nur yang berdiri megah di ruas jalan utama Kota Kuda tersebut. Sementara Ferry Farhati tinggal di belakang masjid tersebut, sehingga praktis rumah keduanya sangat berdekatan. Walau begitu dekat, namun takdir baru menyatukan mereka saat menuntut ilmu di kampus biru. Memiliki peran besar mendampingi sang suami sejak awal merintis karir, hingga kini menjadi calon orang nomor 1 di tanah air. Otomatis membuat nama Ferry makin disorot publik. Namun salah satu fakta yang tak banyak orang tahu tentang sosok Ferry adalah saat beraktivitas ia menggunakan alat bantu dengar. Hal itu ia gunakan karena mengalami masalah pendengaran. Fakta itu diungkap Ferry Farhati saat hadir di YouTube Mary Riana November lalu. Bermula dari Mary Riana yang mengatakan bahwa selama ini publik tidak mengetahui hal tersebut lantaran istri Anies Baswedan mengenakan hijab. Ibu dari Mutiara Baswedan itu kemudian mengonfirmasi bahwa benar ia tak bisa mendengar tanpa bantuan alat tersebut. Karena itu jika ada yang berbicara di belakang punggungnya tanpa alat bantu itu, ia tak bisa mendengar. Jika berbicara di hadapannya, mungkin ia masih bisa memahami dengan melihat gerak bibir lawan bicaranya. Meski mengalami masalah pendengaran, namun hal itu tidak menghalangi aktivitas wanita asal Kuningan tersebut. Ferry Farhati bahkan dapat mendampingi segala kegiatan Anies Baswedan di setiap jabatannya hingga maju pada kontestasi Pilpres 2024. Berbeda dengan calon ibu negara lainnya yang aktif bersosialisasi dan berkampanye demi menggalang dukungan, eksistensi politik Ferry Farhati tidak begitu menonjol. Ia sepertinya memahami benar perannya sebagai ibu negara di lingkup keluarga. Ia sedapat mungkin menjadi support sistem bagi suami dan anak saat berada di rumah. Dibanding menemani suaminya, Ferry terlihat lebih banyak menyibukkan diri sebagai seorang pengajar. Dengan citra yang santun dan tidak berambisi membayangi eksistensi suami. Akankah hal tersebut bakal mempengaruhi elektabilitas Capres nomor urut 1 Anies Baswedan? Hingga Ferry Farhati bisa menjadi ibu negara pada 2024 mendatang. Menurut analisis kalian gimana nih?